Assalamualaikum, halo semua, aku Yusinta. Selamat datang di channel YouTube aku. Gak kerasa ya, sudah memasuki bulan November. Di video kali ini, aku mau berbagi tips mengatur keuangan selama 1 bulan dengan pendapatan di bawah 1 juta. Aku itu lagi ngajar di homeschooling anak berkebutuhan khusus di Depok. Aku juga mengajar les di rumah. Jadi pendapatan aku itu kadang di bawah 1 juta, kadang 1 juta atau lebih, jadi nggak tentu. Dan untuk bulan November ini pendapatanku itu nggak sampai 1 juta. Nah, untuk gajiku yang dari sekolah di Depok itu 490.000 dan di tempat les 380.000. Totalnya 870.000. Uang ini akan aku bagi menjadi 2 kepentingan. Yang pertama adalah budgeting, dan yang kedua adalah sinking fund. Jadi biarpun gajiku ini dikit, aku harus menyisihkan untuk sinking funds karena aku juga ada keinginan di akhir tahun atau tahun depan. Untuk budgeting 650.000, sinking fund 230.000. Maaf ya salah tulis, hehe. Pertama, aku mau buat budgeting untuk bulan November. Jadi caranya ini aku terinspirasi dari Kak Dina dan aku sudah mempraktekkan selama 2 bulan. Untuk persenannya sendiri aku tidak sama dengan Kak Dina. Aku terinspirasi dari reksadana. Jadi reksadana itu kan ada persenannya 10%, 20%, 30%, dan 40%. Aku pakai yang itu, tapi aku sesuaikan dengan kebutuhanku dan keinginanku mengatur uang ini. Nah, ini dia pesanan-pesananku. 10% untuk emergency, 20% untuk saving, 30% untuk kebaikan, dan 40% untuk kebutuhan. Nah, persenan-persenan ini akan dikali jumlah budgetingku, yaitu 650.000. Yang pertama untuk emergency 10% dari 650.000 adalah 65.000. Lalu yang kedua saving 20% dari 650.000 itu 130.000. Untuk pos yang ketiga ada pos kebaikan 30%. Nah, di pos kebaikan ini aku membagi menjadi 4 sub pos. Yang pertama untuk mama 50.000. Yang kedua untuk Rian, itu kakakku ya, 30.000. Lalu untuk sedekah 25.000. Dan gift untuk teman-temanku yang baru lulus 90.000. Totalnya dihitung-hitung adalah 195.000. Dan yang terakhir ini pos terakhir, pos kebutuhan 40%. 40% ini aku bagi juga menjadi 4 subpos. Ada bensin 80.000, kuota 30.000, lalu jajan 100.000, dan belanja 50.000. Totalnya 260.000. Maaf ya, nulisnya agak berantakan dan kurang rapi. Dan totalnya adalah 650.000. Oke, selanjutnya kita buat spending tracker. Gunanya untuk menulis pengeluaran kita. Mau itu 1.000, 500, 2.000, tetap harus ditulis. Karena kita akan tahu kemana larinya uang kita. Cukup dengan 3 kolom aja: tanggal, deskripsi, dan juga rupiah. Lalu kalian buat tabelnya. Ini tuh bermanfaat banget karena bisa jadi evaluasi kita bikin budgeting bulan selanjutnya.
Dan aku juga ada sedikit tips nih untuk memudahkan menulis dan menghitung spending tracker. Aku menandai beberapa subpost atau post dengan warna yang berbeda. Nih contohnya tanggal 1 bulan September aku soal sepatu 10.000. Lalu besoknya aku beli bensin 10.000. Besoknya lagi aku beli obat karena sakit 30.000. Nah, uang untuk soal sepatu dan juga beli obat ini dari emergency. Supaya mudah, aku akan mewarnai emergency dengan highlighter, dan di deskripsinya juga aku highlighter sesuai uangnya ini asalnya dari mana. Bensin ini juga nih aku tandai dengan warna yang sama. Jadi tiap pos yang pengeluarannya itu enggak menentu, bisa kalian tandain dengan highlighter. Jadi ngitung spending trackernya ini akan mudah. Jadi nggak bingung waktu menghitung ini sudah keluar berapa ribu. Terakhir, uangnya sudah aku ambil dari bank, aku masukkan ke dalam amplop sesuai dengan pos-posnya. Amplopnya sederhana aja, cuma amplop putih yang ditulis pakai spidol warna-warni dengan huruf tegak bersambung. Yang pertama untuk saving ini 20%. Alhamdulillah aku bisa nabung 20% tiap bulannya. Lalu untuk mama, rian, dan sedekah, ini uangnya aku gabung jadi satu karena biasanya mama yang kasih uang sedekahnya juga ke orang yang mau diberi sedekah. Jadi biarpun gaji kecil tetap harus sedekah karena sedekah tidak akan membuat kamu miskin. Lalu untuk gift aku siapkan 90.000 untuk teman-temanku yang baru lulus dari kuliahnya. Lalu ada untuk kuota cuma 30.000 karena alhamdulillah di rumah ada wifi, bisa mengurangi sedikit pengeluaran. Untuk jajan ini 1 bulan 100.000, jadi per minggunya 25.000. Dan untuk belanja 50.000 biasanya untuk beli tinta printer atau beli spidol keperluan mengajar. Dan bensin ini untuk 1 bulan aku pulang pergi ke Depok. Dan yang terakhir emergency, uangnya ini aku masukkan di dalam dompet yang biasa aku bawa setiap hari. Jadi kalau aku butuh tinggal pakai aja dari dompet. Kelihatan sedikit memang 650.000 untuk 1 bulan. Tetapi aku harus bersyukur karena masih banyak orang yang sulit mencari pekerjaan. Jadi kita harus pintar dalam memilih mana kebutuhan dan mana keinginan. Dan untuk sinking funds, aku akan kasih tahu kalian di video selanjutnya. Video ini terinspirasi dari channel YouTube Kadina, dan aku sudah mempraktekkan selama 2 bulan. Hasilnya, aku jadi lebih teratur dan bijak menggunakan uang. Semoga videonya bermanfaat, ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube aku. Terima kasih. Wassalamualaikum.